Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika online. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan hukum-hukum Newton. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari ada 3 hukum Newton. Hukum Newton 1 itu berlaku pada benda yang dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton itu berlaku pada benda yang bergerak dipercepat atau diperlambat. Sedangkan hukum 3 Newton adalah tentang aksi reaksi. Kita akan mulai dari kasus seperti ini. Jadi ada 2 balok yang dihubungkan dengan tali, kemudian salah satu dari kedua balok ini ditarik dengan gaya F. Jadi ini di tanah semua ya, ini kena bidang semuanya begini. Balok yang pertama punya massa misalnya 4 kg, balok yang kedua punya massa misalnya 6 kg. Kemudian di sini gaya yang bekerja pada balok ini misalnya 80 Newton. Apa yang terjadi pada sistem ini ketika ini ditarik dengan gaya 80 Newton? Kalau dianggap lantainya licin ya, maka sistem ini akan bergerak dipercepat dengan perhitungan percepatan A sama dengan F per sigma M. Ini karena F-nya 1 berarti hanya kita tulis F. Kalau lebih dari 1 ya kita tulis pakai sigma. Kemudian di sini sigma M karena masanya lebih dari 1. Sehingga ini bisa kita hitung F-nya 80 dibagi dengan sigma M-nya adalah M1 plus M2 berarti 80 per 4 plus 6 atau 80 dibagi 10. Ketemunya 8, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini kalau lantainya licin. Sekarang kalau lantainya kasar dengan ada koefisien gesek statisnya misalnya 0,2 dan koefisien gesek kinetisnya 0,1. Lalu apa yang terjadi pada kedua balok tersebut? Yang pertama kita cek dulu, yang pertama kita lukis dulu gaya-gaya yang bekerja pada kedua balok itu. Jadi ini balok pertama, kemudian ini balok kedua, ini gayanya F. Lalu di sini ada gaya gesek, ya ada F1, di sini juga ada gesek F2. Kemudian ini lambang di tanah gitu ya, atau di lantai. Di sini ada gaya berat, ada W1, di sini ada gaya berat W2, lalu di sini ada gaya normal N1, di sini ada gaya normal N2. Balok ini bekerja atau tidak tergantung dari resultan gayanya 0 atau tidak. Untuk vertikal karena tidak ada gerakan ke atas maupun ke bawah ya, itu menunjukkan bahwa sigma FY-nya adalah 0 ya, sigma FY-nya adalah 0. Itu berarti N1-nya sama dengan W1, yaitu sama dengan M1 kali G sama dengan 4 kali 10 atau 40 Newton. Kemudian N2-nya berarti sama dengan W2, yaitu M2 kali G 6 kg kali 10 berarti 60 Newton. Untuk sigma Fx-nya, kalau kita lihat di sini ada gaya-gaya yang arahnya
berlawanan. Yang F ini ke kanan, lalu F1, F2 ini gaya geseknya ke kiri. Berarti di sini sigma Fx-nya adalah F dikurangi F1 dikurangi F2. Untuk menguji apakah sistem ini dalam keadaan diam atau bergerak, kita cari gaya gesek statisnya. Fs1 ini gaya gesek statis yang pertama, itu berarti mu S kali N1, itu sama dengan 0,2 kali N1 nya 40, berarti sama dengan 8 Newton. Kemudian Fs2 nya gaya gesek kedua yang ini ya, itu berarti mu S kali N2 berarti 0,2 kali 60 sama dengan 12 Newton. Sehingga sigma Fx nya yaitu F dikurangi Fs1 dikurangi Fs2 sama dengan 80 kurangi 8 dikurangi 12 berarti sama dengan 60 Newton. Ini artinya gaya yang ke arah kanan F-nya ini itu lebih besar daripada gaya gesek statis, yaitu kalau dihitung selisihnya ada 60 Newton. Berarti sigma Fx-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau sigma Fx tidak sama dengan 0 berarti sistem itu bergerak. Kalau bergerak dengan gaya tidak sama dengan 0 maka dia punya percepatan. Nah, berapa nilai percepatannya? Percepatannya yaitu sigma F per sigma M, karena ini masing-masing lebih dari 1. Sigma F-nya terdiri dari F dikurangi FK1 dikurangi FK2 dibagi M1 ditambah M2. Sekarang di sini kita tidak pakai Fs ya, tetapi pakai Fk, F kinetis. Karena kita sudah cek di sini bahwa sistemnya bergerak. Kalau sistemnya bergerak berarti gaya gesek yang kita pakai adalah gaya gesek kinetis. Sehingga di sini F-nya ketemu 80, gaya gesek kinetisnya adalah mu K kali N1 dikurangi mu K kali N2 per M1 plus M2, ini berarti 80 dikurangi 0,1 kali 40 dikurangi 0,1 kali 60 dibagi 4 plus 6, berarti 80 dikurangi 4 dikurangi 6 per 10 atau sama dengan 70 per 10, berarti sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi sistem ini tadi itu mengalami pergerakan dengan dipercepat ya, dengan gaya 80 Newton, kemudian ada gaya geseknya, nilai percepatannya adalah 7 meter per sekon. Artinya ini kalau mula-mula diam berarti pada detik pertama kecepatannya 7 meter per sekon, pada detik kedua 14 meter per sekon, pada detik ketiga 21 meter per sekon, dan seterusnya. Artinya makin lama makin cepat ya. Karena A tidak sama dengan 0 maka dia bergerak dengan percepatan. Berikutnya kita akan membahas tentang gaya sentuh ya. Jadi misalkan ini ada dua buah balok yang saling menempel seperti ini. Yang satu misalnya punya massa 4 kg, yang satu punya massa 6 kg. Kemudian ini didorong dari sebelah kiri dengan gaya misalnya 50 Newton ya, didorong dengan gaya 50 Newton. Ini berada di lantai, anggap aja pertama lantainya licin. Nah, ketika ini didorong, maka benda yang bermassa 2 ini seolah-olah akan didorong oleh benda yang kiri. Sebaliknya ketika dia mendorong benda yang kanan, maka seolah-olah
benda yang kiri ini juga didorong oleh benda yang kanan. Sehingga di sini dikatakan ada gaya sentuh. Kalau kita tinjau dari M1, ya, kalau kita tinjau dari M1, maka resultan gaya yang bekerja pada benda M1 ini adalah yang pertama gaya luarnya ini, ya, 50 Newton, dan gaya sentuhnya yang akibat kesan dorongan dari benda yang kedua. Jadi ini di sana ke sana. Ini gaya sentuhnya, ya. Kalau kita tinjau dari benda yang kedua, yang besar, yang kanan, maka benda yang kanan ini akan mendapat gaya bukan dari 50 Newtonnya, tapi dari dorongan dari benda yang kecil ini, sehingga dia akan merasa mendapat gaya sentuh. Ini juga Fs. Nah, Fs di sini dengan di sini kan sebetulnya satu ini, ya, sebetulnya sama. Hanya tinjauannya kalau pada benda yang kiri dia merasa didorong ke kiri, kalau pada benda yang kanan dia merasa didorong ke kanan. Lalu bagaimana kita menghitung besarnya gaya sentuh ini? Ya. Untuk mengetahui besarnya gaya sentuh, kita cari dulu percepatannya. Jadi dari dua balok ini ketika didorong dengan gaya 50 Newton ini, kita hitung percepatannya. Jadi percepatan kedua sistemnya A sama dengan F per sigma M, yaitu F-nya adalah 50 Newton karena hanya ada satu gaya saja, dibagi dengan M-nya adalah M1 dan M2, berarti 4 ditambah 6 atau 50 per 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian dari percepatan ini kita gunakan hukum 2 Newton untuk mencari besarnya gaya sentuh. Kita ambil bebas yang ini atau yang ini juga boleh. Kita coba kita hitung dari sini, ya. Untuk mengacu pada gambar yang pertama ini, yaitu pada balok yang kiri, ya. Pada balok kiri itu persamaan hukum Newtonnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya sama dengan 50 dikurangi gaya sentuhnya, Fs-nya. Sama dengan M-nya kita hanya gunakan M yang ada di balok kiri ini saja, yaitu 4 atau M1. M1 kali A, A-nya ngambil dari sini. Berarti 50 min Fs sama dengan M-nya ini 4, A-nya 5. Maka gaya sentuhnya adalah 50 dikurangi 20 sama dengan 30 Newton. Kita juga bisa menghitungnya dari balok yang kanan, ya. Pada balok kanan sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya adalah gaya sentuh saja, yaitu Fs-nya sama dengan M-nya kita pakai yang M2, berarti M2 kali A, A-nya tetap pakai ini. M2-nya 6, A-nya 5, sama dengan 30 Newton. Berarti sama ini, ya. Jadi dihitung dari manapun besar gaya sentuhnya besarnya sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Kasus yang ketiga, misalnya ada dua benda, yang satu di bidang datar, yang satu digantung seperti ini. Ini ada balok satu, kemudian dia dikasih tali, lalu di sini juga ada benda yang kedua. Ya, seperti ini, anggap aja ini A, ini B gitu, ya. Nah, apa yang terjadi pada balok ini sebetulnya juga tergantung juga di sini licin atau kasar pada lantainya ini. Jadi balok A itu diletakkan pada lantai, sedangkan balok B-nya digantung. Umpamanya di sini masanya 4 kg, di sini 6 kg. Lalu misalnya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ini berapa percepatannya, ya, kita coba hitung. Jadi dari
sistem ini kita bisa gambar gaya-gayanya. Yang ada di balok 1 di sini ada tegangan tali di sini. Kemudian ini ada gaya beratnya ke bawah W gitu. Sedangkan yang balok A di sini ada tali, menurut balok A berarti tegangan talinya ke kanan. Ini T. T ini dan T ini sama ya. Berapa nilai tegangan talinya ya? Kita akan coba hitung. Nah, untuk menghitung nilai tegangan tali, yang pertama kita hitung terlebih dahulu adalah percepatan dari sistem ini. Jika kita anggap lantainya licin ya, kita anggap lantainya licin berarti F-nya sama dengan 0, tidak ada gesekan di sini. Maka gaya-gaya yang kita perhatikan adalah gaya-gaya yang sejajar dengan tali ini saja. Jadi di sini ada W dengan T, di sini ada T. Maka untuk mencari A-nya ya, kita harus cari A dulu. A-nya sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya di sini kalau kita runut dari sini. Karena ini geraknya yang B ke bawah, yang A-nya ke kanan, berarti untuk W yang searah dengan atau untuk gaya-gaya yang searah dengan gerak benda itu positif, sedangkan gaya-gaya yang berlawanan dengan arah benda itu negatif. Ya, di sini W-nya positif, terus di sini ada T, arahnya berlawanan dengan gerak, berarti min T. Di sini ada T lagi, arahnya searah dengan gerak, plus T. Dibagi dengan sigma M-nya ada MA plus MP. Kalau kita masukkan nilainya, W-nya ini 6 kali 10, berarti 60, dikurangi T plus T, berarti ini hilang ya, jadi 0. Dibagi dengan MA-nya 4 plus 6. Ketemunya 60 per 10 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita bisa cari nilai T-nya. T-nya bisa kita ambil dari sini atau dari sini juga boleh, nanti hasilnya akan sama. Kalau kita ambil dari A ya, pada balok A berlaku sigma F sama dengan M kali A, karena bergerak berarti pakai hukum 2 Newton. Sigma F-nya di sini hanya ada satu gaya, yaitu T saja. M-nya kita pakai yang MA kali A, A-nya ngikut di sini. Berarti di sini MA-nya 4 kali A-nya 6 sama dengan 24 Newton. Kalau ditinjau pada balok B, sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya di sini ada W sama T, ya, berarti W min T sama dengan MB kali A. W-nya diketahui, yaitu berat dari balok B, massa kali gravitasinya 60 dikurangi T sama dengan MB-nya berarti 6 kali A-nya juga 6. Maka T-nya sama dengan 60 minus 36 sama dengan 24 Newton. Nah, ini juga nilainya sama, dicari dari dua benda itu akan menghasilkan nilai tegangan tali yang sama. Oke, kasus yang berikutnya ada balok yang berada pada bidang datar juga seperti ini, tetapi dia ditarik dengan gaya yang miring. Artinya gaya ini membentuk sudut terhadap horizontal. Ini sudutnya misalnya 37 derajat, gayanya misalnya 60 Newton. Kemudian massa baloknya 20 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita akan cari tahu, kita analisis ini bendanya ketika mendapat gaya 60 Newton ini, lalu bagaimana keadaannya. Nah, keadaannya itu bisa kita ketahui dengan mencari nilai percepatannya. Jadi kita cari percepatan dan gaya normalnya. Ya, ini berapa? Oke, kita gambar dulu objek ini, gaya-gaya yang bekerja pada objeknya. Jadi ini F, lalu
F ini karena miring, berarti dia punya unsur horizontal dan punya unsur vertikal. Unsur horizontalnya kita gambar seperti ini, vektor gayanya. Kita sebut aja ini F X begitu ya. Ini sudutnya diketahui 37. Nah, Fx inilah yang memberi efek balok ini bisa bergeser. Ya. Kemudian di samping ada unsur horizontalnya, F ini juga punya unsur vertikal karena dia miring. Nah, unsur vertikalnya kita gambar vektor gayanya ini. Nah, ini adalah unsur vertikal dari F, kita sebut aja sebagai Fy. Efek dari Fy ini adalah menyebabkan gaya normal pada bidangnya ini menjadi berkurang ya. Kalau misalnya baloknya punya berat arahnya ke bawah ini V, lalu dia punya gaya normal N ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini N dengan Fy itu kan searah ya, dengan V kan berlawanan, berarti nilai N-nya itu tentu saja lebih kecil dibanding W-nya. Jadi gaya arah vertikalnya ini itu efeknya adalah mengurangi nilai gaya normalnya. Sekarang kita akan cari tahu dulu yang vertikal ya. Yang vertikal sigma Fy karena tidak ada gerakan maka dia dihitung 0, sigma Fy-nya 0. Dari sigma Fy ini kalau kita lihat dari gambarnya maka nilai sigma Fy-nya adalah N plus Fy dikurangi V ya, sama dengan 0. N-nya gaya normalnya berarti sama dengan V dikurangi Fy. V-nya itu beratnya adalah mg, berarti di sini 20 kali 10 20, lalu Fy-nya adalah F sinus 37 derajat, berarti 200 ini ya, 200 dikurangi 60 kali sin 37 itu 0,6, berarti 200 dikurangi 36 sama dengan 164 Newton. Berarti gaya normalnya atau yang menekan bidang ini dalam kasus ini adalah 164 Newton. Meskipun berat bendanya adalah 200 Newton. Itu artinya lantainya memberi perlawanan lebih ringan dibanding gaya normalnya. Oke. Sekarang yang arah horizontal, sigma Fx-nya ini sama dengan M kali A. Kenapa langsung ditulis hukum 2 Newton di sini? Karena kita lihat pada gambar tidak ada gaya yang ke arah sebaliknya. Jadi ini sigma Fy-nya ini ke kanan, lalu tidak ada gaya ke arah sebaliknya, otomatis hanya tunggal. Kalau gaya tunggal kan tidak mungkin 0, maka dia mesti bergerak objeknya. Sehingga kita gunakan hukum 2 Newton. Nah, sigma F-nya ini nilainya adalah dari sini, karena sudutnya ini alfa misalnya, berarti sigma F-nya adalah F kali kosinus alfa sama dengan M kali A. F-nya adalah 60. Kemudian cos 37 sama dengan M-nya 20 kali A. Berarti 60 kali 0,8 sama dengan 20A, berarti A-nya sama dengan ini 48 ya, 48 dibagi 20 sama dengan 2,4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita maknai. Jadi balok yang ditarik dengan gaya 60 Newton yang membentuk sudut 37 derajat ini, dia akan menekan bidang dengan gaya beratnya 200 Newton karena di sini masanya 20, G-nya 10. Tetapi lantainya ini hanya
memberi perlawanan sebesar 164 Newton. Dikarenakan apa? Ada sebagian gaya ini yang arahnya vertikal. Jadi seolah-olah balok ini agak ditarik ke atas oleh FY-nya ini. Makanya gaya normalnya menjadi lebih kecil. Kemudian balok ini bergerak ke kanan ya dengan mengalami percepatan sebesar 2,4 meter per sekon kuadrat. Ini artinya kalau awalnya baloknya diam, maka pada detik pertama kecepatannya 2,4 meter per sekon. Nanti pada detik kedua menjadi 4,8 meter per sekon dan seterusnya. Artinya semakin lama semakin cepat, tiap detik kecepatannya bertambah sebesar 2,4 meter per sekon. Saya kira hari ini sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.